Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Semaga, selamat datang di podcast Bersaga, Bank Sampah Semaga. Bersama kami, Naila dan Devi yang akan menemani anak-anak Semaga selama beberapa menit ke depan. Wah Devi, kira-kira episode kali ini kita mau ngobrol sama siapa sih? Masa kamu gak tahu sih? Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Wah, tamu spesial. Siapa ya tamu spesialnya? Langsung saja, mari kita sambut Bu Nurul selaku edukator pembentukan bank sampah. Bu Nurul. Mungkin Bu Nurul bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Saya sebagai edukator dan juga motivator untuk pembentukan bank sampah. Mungkin sebelum kita lanjut, bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana sih awal mula Ibu Nurul menjadi edukator pembentukan bank sampah atau terjadi. Mungkin sebelum kita lanjut ya, bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana sih awal mula berdirinya bank sampah. Kita perkenalan dulu tentang bank sampah. Sampah, kalau berbicara tentang sampah ya, sampah adalah kotoran atau hasil akhir dari reproduksi manusia. Kalau di rumah tangga, sampah sudah kelihatan. Sisa-sisa masakan, sisa-sisa bungkus dari hasil belanja seperti itu ya. Nah, di sini bank sampah itu berdiri. Kita menggagasnya karena untuk mengurangi limbah dari rumah tangga atau sampah dari rumah menuju ke TPA. Jadi mengurangi volume sampah yang ada di TPA. Karena tahu sendiri ya, TPA itu sekarang lahannya sudah semakin sempit karena tumpukan sampah. Dari situlah ada ide kita membentuk bank sampah khususnya untuk mengurangi sampah yang ada di TPA. Selain itu, masalah sampah kalau kita biarkan begitu saja, jadi gini, seandainya kita buang sampah di dapur ya, jangan ada pikiran ketika kita selesai masak, sampah dimasukkan di kresek, kita buang di tempat sampah, masalah sudah selesai begitu saja. Sebenarnya tidak, karena ketika kita buang sisa nasi, kita taruh di bungkus seperti kresek, dibawa ke TPA. Hasilnya nanti akan menyebabkan ledakan yang terjadi karena zat amonia yang ada di dalam bungkusan nasi itu tadi. Nah, itulah yang menyebabkan di TPA itu sering terjadi kebakaran. Seperti itu. Nggak hanya itu saja, dari bank sampah kita nanti belajar bagaimana sih cara melestarikan lingkungan. Karena dari bank sampah kita bisa mengolah produk-produk atau sampah organik dan anorganik seperti yang ada di sini di depan ya. Ini kan hasil dari kita nggak hanya membuang sampah, tetapi juga memanfaatkan sisa-sisa sampah yang ada di rumah tangga atau di lingkungan kita, seperti itu. Ini aja Mbak, seperti contohnya sampah minyak jelantah. Kalau di tempat lain mungkin ya, ibu-ibu rumah tangga biasanya membuang sisa minyak itu di selokan. Kan kita tidak tahu ternyata dari minyak yang dibuang di selokan tadi akan mengakibatkan pencemaran tanah. Karena apa? Ketika minyak dibuang di sampah di tanah, otomatis kan tanah itu tidak akan bisa menyerap air ke dalam. Akhirnya terjadi pencemaran tanah seperti itu. Nah, dari sini kita sudah banyak mengambil manfaat sendiri. Kenapa sih bank sampah itu dibentuk? Nah ya, para pendengar, perlu kita ketahui bahwa sekarang ini lagi maraknya sampah, namun minimnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Setuju. Seringkali masyarakat itu hanya membuang sampah tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Benar banget, apalagi sekarang kita sudah mulai merasakan dampaknya ya, mulai dari pencemaran lingkungan, terus penyumbratan saluran air dan juga buang tidak sedap, dan masih banyak lagi dampak-dampak lainnya. Nah, karena itulah kami memiliki program yang namanya Bersaga, Bank Sampah Semaga yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Jember loh. Ngomong-ngomong tentang bank sampah nih, kita ada pertanyaan untuk
bank sampah itu kita istilahnya menghimpun sampah yang ada di lingkungan. Nah, pikiran kita bank itu kan mesti ada hasilnya berupa uang. Nah, dari situ nanti akan membutuhkan cuan atau uang. Jadi nanti di bank sampah tidak hanya sampah-sampah yang bernilai rupiah tinggi seperti sampah kardus, botol yang laku, tapi juga sampah lain yang kecil-kecil. Sebenarnya kita punya modul bank sampah. Nanti bisa dilihat di situ sampah apa aja sih yang laku di bank sampah. Bisa diambil. Tidak hanya itu, selain sampah dari plastik tadi seperti ada kaleng, aluminium, di kita di bank sampah juga laku. Tidak hanya itu, tadi kan juga kita singgung tentang minyak jelantah ya. Nggak usah khawatir. Kalau di bank sampah kita nampung minyak jelantah, bukan kita olah kembali jadi minyak jelantah yang bersih, tapi di sini kita daur ulang menjadi kerajinan seperti ini. Ini adalah lilin aromaterapi yang berasal dari limbah minyak jelantah. Dari sisa sisa kotoran dapur bisa menghasilkan cuan atau uang, pundi-pundi rupiah untuk tambahan penghasilan rumah tangga. Kalau untuk anak sekolah bisa jadi uang saku, ya kan? Nah, ini juga ada botol kaca. Kalau di tempat lain botol kaca diambil enggak? Enggak. Nah, kalau di tempat kita botol kaca ada nilainya. Enggak hanya sampah-sampah plastik, kertas, tapi semua jenis sampah kita tampung. Kecuali untuk limbah kayu ya, itu aja. Oke, udah dari ada penjelasan dari Bu Nurul ya tadi. Kira-kira fungsi sama manfaat dari bank sampah itu apa sih Bu? Seperti yang disinggung di awal tadi, manfaatnya sangat banyak. Tidak hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk menambah pendapatan rumah tangga tadi ya. Fungsi bank sampah selain itu, kita juga bisa mengedukasi masyarakat. Bagaimana sih cara mengolah sampah itu menjadi lebih bermanfaat. Nah, di samping itu, untuk mengurangi polusi. Tadi kan disinggung tentang minyak jelantah yang mengakibatkan polusi tanah. Tidak hanya itu saja. Seperti sekarang kalau Mbak lihat di lingkungan sekitar, terutama di sungai, sampah yang paling dominan sampah plastik, terus pampers. Nah, inilah yang menjadi momok, yang selalu menjadi momok di masyarakat. Sampah pampers. Sebenarnya sampah pampers itu bisa diatasi kalau kita bijak menggunakannya. Seperti di tempat kita itu ada bank sampah yang bisa memanfaatkan limbah pampers menjadi sebuah pot. Jadi nanti ketika mungkin dari Semaga bergabung dengan bank sampah, kita bisa melakukan belajar bersama bagaimana sih pengolahannya seperti itu ya. Misalkan ini Bu, saya ingin buat pot dari pampers, boleh, nanti kita edukasi bareng atau belajar bareng. Terus buat tas dan tutup botol, ini juga salah satu manfaat. Tidak hanya menabung sampahnya, tapi juga memanfaatkan menjadi recycle. Kita daur ulang seperti ini, kita manfaatkan kembali seperti ini. Ini kalau dijual lumayan, income-nya jadi double ya. Selain dari kita buang begitu aja, boleh. Kita jadikan kreativitas, bisa. Seperti itu. Manfaatnya banyak, jadi nggak hanya untuk lingkungan seperti tadi, menghindari pencemaran air, terus polusi udara. Nah, ini kalau polusi udara dari limbah anorganik, jadi sisa-sisa pembuangan limbah basah dari sampah dapur, bisa kita manfaatkan sebagai ekoenzim. Nah, ekoenzim sendiri manfaatnya banyak. Sebagai antibiotik, ya, kalau antibiotik nanti bisa menyembuhkan luka diabetes. Jadi satu takaran ini, satu tutup botol bisa dicampur dengan air yang disemprotkan di luka diabetes, jadi cepat kering. Tidak hanya itu, ekoenzim ini bisa dimanfaatkan untuk menetralkan air sungai supaya pH-nya normal. Kita di Jember sendiri ada komunitas pembuatan ekoenzim. Nanti
setiap 1 tahun sekali atau hari lingkungan itu menebar di sungai, jadi untuk menetralkan pH air sungai. Nah, dari ekoenzim sendiri juga bisa dimanfaatkan menjadi sabun. Di sini sabun cuci piring, Kalau pakai ekoenzim itu lebih keset. Jadi ketika kita lebih bersih, ya, lebih keset, lebih bersih. Terus sebenarnya ini ada yang sabun asli itu untuk gatal-gatal. Dan kebetulan dari produk kita sendiri sudah habis, Mbak, belum sempat jual. Jadi karena laris ya, ada kok yang sudah nyoba dan benar-benar terbukti kalau sudah menyembuhkan penyakit seperti itu. Ini juga dari limbah anorganik sampah dapur, dijadikan sebagai pupuk organik cair (POC). Manfaatnya banyak, mungkin dari mbak-mbaknya udah tahu kalau ini bisa menyuburkan tanah, terus ini membuat tanaman cepat berbuah, biasanya seperti itu. Banyak sekali kan ternyata manfaatnya, nggak hanya untuk lingkungan tapi juga menambah income dari rumah tangga, atau buat kakak-kakak di sini bisa menambah uang saku seperti itu. Fungsi dan manfaatnya ini banyak sekali ya, tidak terduga banyak banget manfaatnya. Tadi juga sempat dijelaskan ada pembagian jenis-jenis sampah yang sudah dijelaskan dalam bentuk modul seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana gambaran harga jika yang bisa kita dapatkan jika sudah terpilah menjadi seperti ini. Oh iya, ini di sini kita memudahkan ya, pakai modul. Kita buat modul supaya nanti masyarakat itu lebih mudah, atau ketika kakak-kakak di Sumada membentuk bank sampah, memudahkan dalam apa sih nanti yang ingin saya dapat dari bank sampah. Nah, dari sini ada perbedaan seperti botol ini. Ini ada botol bersih dan botol kotor. Yang dimaksud kotor di sini seperti ini masih ada merek atau logo dari dagangannya. Kalau kita bersihkan akhirnya seperti ini. Nah, kalau ini kan sudah hilang, Pak. Ini sebenarnya sudah masuk botol bersih. Tetapi ketika ini dibuka lagi, tutup ini, kalau di bank sampah, kalau ibu-ibu sudah kreatif di tempat saya dijadikan seperti tas kerajinan seperti ini, atau mungkin dibuat gantungan kunci seperti ini juga. Nah, Itu dari tutup botol ya, Bu? iya, ini dari tutup botol yang kita lapisi pakai kalikur, kemudian dibentuk sebagai gantungan kunci. Lumayan kan ada cuannya di sini. Nah, tapi kalau misalkan malas mengolah, hanya ditabung aja, tetap menghasilkan rupiah. Seperti ini, kalau rajin-rajin nabung, dipilah. Kan istilahnya kalau di bank sampah, kita pilah, kita pilih, kita olah. Kenapa seperti itu? Ketika kita hanya memilah, menabung, dapatnya ya hanya seperti botol bersih, 1 kilonya 3.000. Botol kotor 1 kilonya 2.500. Nah, beda antara botol bersih. Iya. Dari sini aja sudah ada perbedaan ya, Pak ya. Ada 500 rupiah. Terus tutupnya pun jangan dibuang. Kalau seandainya tidak mau dikelola seperti kita buat tas, bisa kita masukkan ke ember campur. Ember campur di sini apa aja? Nah, ini ada sendok plastik. Kalau di kantin mungkin syukur buang aja ya. Tapi di kita kelola menjadi uang. Kita tabungkan di bank sampah. Nah, nanti menghasilkan pundi-pundi rupiah. Mungkin mau dibuat tabungan karena kita namanya bank. Jadi kan uang ketika sudah masuk, kita cair, kita masuk atau kita tabungkan dulu, diendapkan dulu. Nanti terserah pengurus mau dijadikan tabungan bertahap atau tabungan 1 tahun sekali atau langsung dibagikan mau seperti itu. Ini yang ditanyakan lagi. Nanti untuk jenis-jenisnya, harganya bisa kita share. Jadi nanti melalui mungkin WA-nya kakak-kakak di sini nanti saya share. Karena harga tiap bulan berubah. Mengikuti harga pasar.
Oke, untuk alur bank sampah sendiri itu bagaimana ya Bu, dari pemilahan sampai menjadi pundi-pundi rupiah itu seperti apa? Oh gini, ketika kita sudah menyimpan atau mengumpulkan sampah, kalau memang ingin dapatnya banyak, yaitu tadi kita pilah dari rumah. Kita pilah dari rumah. Atau cara gampangnya, ketika sudah sepakat, oh oke, kita buat bank sampah. Nanti ini mau dijadikan seberapa besar sih tabungannya? Kalau mau pingin besar dari jenis sampah yang seperti ini, sudah bisa kita klasifikasikan dari rumah. Kemudian kita bawa untuk penimbangannya, dan kebetulan di tempat kita untuk penjemputan tabungan sampahnya, dalam arti ketika sudah mengumpulkan, sudah ditimbang, penjemputannya setiap hari Senin, baik itu di minggu pertama, kedua, ketiga, atau minggu terakhir. Nanti terserah dari pengurus sendiri, kan ketika kita sudah bentuk bank sampah otomatis harus ada pengurus. Pengurus di situ ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Kita sepakat dengan nasabahnya mau buat tabungnya di hari apa, seperti itu. Mau dijemputnya di minggu keberapa. Nah, ketika sampah sudah dijemput oleh pihak pengumpul, nanti sampah itu akan diganti dengan nilai nominal. Dalam arti yang sudah ditabung, sudah dibawa, sampah yang sudah diangkut oleh pengumpul, nanti ada pencairan berupa uang itu tadi masuk ke rekening pengurus. Setelah itu boleh dikoordinasi ke masing-masing nasabah atau dibalikan ke tabungan nasabahnya. Lumayan juga bisa buat penghasilan juga ya, Iya. saku juga. Nah, tapi di zaman sekarang di masyarakat itu kerap acuh ya terhadap lingkungan. Mungkin bisa nih, bagaimana sih tips and trick biar anak-anak bisa tertarik untuk ikut program bank sampah? Nah, seperti itu. Kalau di tempat saya ya sebagai bank sampah rumah tangga, karena di situ kan ibu-ibu rumah tangga Mbak yang nabung. Di sana biasanya tabungan itu kita bagikan 1 tahun sekali. Jadi istilahnya tabungan lebaran. Nah, karena sebagian warga yang nabung muslim. Tapi kita nggak nutup kemungkinan juga ketika orang butuh, katakan ketika sudah nabung 2 bulan, ternyata pengeluarannya kok banyak. Boleh tanya ke pengurus, Bu, tabungan saya ada berapa? Seandainya mau diambil sewaktu-waktu, boleh, kita akan mencairkannya, asal bilang 1 hari sebelumnya. Tidak hanya itu saja, seandainya nanti ada ya bank sampah yang buat kita tukar jadi sembako. Jadi gini, Mbak, saya mau ini titip nabung minyak jelantah. Ketika tabungannya sudah mencapai 1 liter, dalam arti 1 kilo. Kalau di bank sampah kan penimbangannya kilo, berupa kilogram ya. Jadi untuk minyak jelantah itu 1 kilonya bisa senilai Rp7.000. Kalau dibuang, bayangkan kalau dibuang sia-sia kan. Ketika ada bank sampah kita nabung minyak jelantah itu dapat 1 kilonya Rp7.000, dihargai Rp7.000. Ketika sudah 3 kilo kita nabung, saya mau tukar sembako minyak yang baru Bu, boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti dari kalkulasi tabungan nasabah itu tadi kita jumlah, misalkan, oh Ibu ini dapatnya 3 kilo sekian, ternyata uangnya dapat 22.500. Otomatis bisa ditukarkan minyak jelantah 1 liter kan? Apa minyak bersih, minyak yang baru 1 liter. Otomatis nanti kita boleh Bu kita barter. Nah itu kalau sistem sembako. Mungkin nanti di Basaga mau dibuat ditukar sama buku atau peralatan sekolah. Nah seperti itu bisa. Jadi nanti teman-teman atau adik-adik bisa ngasih gambaran mau dibuat tabungan atau tukar barang, atau nanti di sisa akhir ketika tahun ajaran baru kalau kita ada sisa, biasanya gini, kalau di bank sampah yang lain ya, di situ ada potongan untuk pengurus, katakan, karena kan pengurus nimbang itu capek, dari tabungan sampah itu ada kesepakatan 10%-nya untuk pengurus. Sebenarnya 10% kan sedikit ya, tapi kalau 1 tahun atau nasabahnya rajin, otomatis kan banyak. Nah, kas itu dimasukkan kas.
Yang 10% tadi masuk kas pengurus, bisa dilupakan. Ketika nasabah nabung kan butuh tabungan. Nah, itu dibuat tabungan dulu. Harga tabungannya cuma 1.000. Nah, sisanya nanti pasti kas itu akan ada. Kalau ada sisa akhir mau dibagikan, baik berupa bonus, katakan, nanti di akhir tabungan yang paling banyak nabung dapat bonusnya full point, kan senang juga biasanya seperti itu. Karena dari sampah sendiri sebenarnya sepele ya, barang dibuang, kalau dibuang begitu saja nggak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika kita tabung di bank sampah, ternyata itu ada cuan, walaupun hanya nilainya kecil, karena mungkin yang ditabung hanya botol, terus plastik kan ringan. Nah, tapi dari situ kalau ditabung secara rutin, otomatis akan menghasilkan banyak. Sedikit lama-lama menjadi bukit. Setelah mendengarkan seputar informasi terkait bank sampah, jadi makin tertarik loh untuk ikut berpartisipasi dan meramaikan program bank sampah ini. Ya, setuju banget loh. Tadi kan sudah dijelaskan tentang manfaat bagi kita gitu kan, banyak sekali kan. Iya, kita uang juga ini sih, lumayan loh ini ya. Buat tabungan sekolah juga banyak ya kan. Sebelum kita akhiri obrolan hangat pada siang hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari Ibu Nurul kepada para pendengar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kakak-kakak, adik-adik di Semangka, atau bahkan untuk semua warga yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena dengan bank sampah tidak hanya mengedukasi kita untuk melestarikan lingkungan, save lingkungan untuk anak cucu kita, dan juga dari situ kita akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kalau di bank sampah sendiri ada logonya, Mbak. Ada slogan di situ. Ada slogan pilah sampah jadi berkah. Karena dari sampah kita dapat menghasilkan uang atau rupiah. Seperti itu. Mungkin dari Basaga sendiri mau dibuat slogan, boleh. Nanti mau dibuat slogan seperti apa, kita buat sama-sama. Intinya kita mengolah sampah, kita mengedukasi teman atau kerabat agar lingkungan menjadi bersih. Gak hanya itu, juga melestarikan lingkungan. Sebelum berakhir, saya punya slogan loh, penasaran nggak? Kalau saya bilang Basaga, jawabnya tabung sampahmu, raih cuanmu. Kita coba bareng-bareng ya. Bagus ya. Kita coba bareng-bareng ya. Basaga, Tabung sampahmu, raih cuanmu. Sekian ya dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Cukup sekian dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.